Ini dia. Nah, dari lagunya saja itu sudah ketahuan lagu apa ya teman-teman. Kalau kalian TikToker, ini lagi, ini jangan sampai terulang lagi nih teman-teman. Jangan sampai terulang lagi karena ini kalau sampai seandainya viral, wallah kita dibully teman-teman. Orang-orang Indonesia ini akan dibully habis-habisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama saya Khairul Azam Al-Farizi. Semoga sahabat-sahabat semua selalu diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada COVID-19 dimanapun Anda berada. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan vlog kali ini teman-teman, saya ingin membahas tentang kemarin ini sudah terjadi dan sekarang terjadi lagi. Nampaknya kita harus memberikan arahan mungkin dan saran buat teman-teman semua, para WNI dan siapapun yang mendengar video ini. Saya ingin berbagi apa yang terjadi barusan. Jadi pada 1 minggu yang lalu kalau tidak salah, ada seorang WNI ya. Karena sekarang ini teman-teman banyak yang melakukan ziarah. Banyak teman-teman kita LSM, penyelenggara umroh, motowif-motowifnya itu sekarang mengadakan city tour. Baik city tour Madinah, city tour Taif, city tour Badar, dan umroh dan lain-lain. City tour Makkah juga ada. Banyak teman-teman kita menyelenggarakan program-program seperti ini. Namun hal positif ini ternyata tidak diikuti dengan bimbingan yang sempurna. Maksud saya bimbingan yang sempurna ini mereka mengadakan ziarah itu tujuannya untuk apa sih? Itu yang pertama harus ditekankan kepada para WNI kita. Mereka melakukan ziarah ke kota Madinah tujuannya untuk apa? Tujuannya tidak lain untuk berziarah kepada Rasulullah SAW. Itu tujuan yang paling utama. Berziarah ke Taif, apa tujuannya? Untuk mengenal lebih jauh perjuangan Rasulullah ketika di Taif. Berziarah di kota Makkah, mengenal lebih jauh lagi peradaban, perjuangan Rasulullah SAW baik di Makkah ataupun Madinah. Itu sebenarnya yang harus diajarkan teman-teman. Nah, banyak teman-teman WNI kita itu yang ketika berziarah ternyata tujuannya beda-beda ya. Ya kita husnuzon saja, mungkin ini khilaf. Tapi paling tidak begini loh teman-teman. Ini saran buat teman-teman semua para WNI yang sekarang lagi gencar-gencarnya, lagi semangat-semangatnya mengadakan ziarah ataupun sedang berziarah. Itu ketika kita berziarah, tujuan utama kita itu loh. Tujuan utama kita melakukan ziarah itu untuk apa? Masih ingat nggak teman-teman kita dulu ada salah seorang WNI kita, TKW kita dihujat habis-habisan oleh orang Pakistan, Bangladesh, India, dan semua orang menghujat dia hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara dia berada di pelataran Masjidin Nabawi dan ternyata dia memakai backsound itu dari backsoundnya Nancy Ajram kalau nggak salah ya. Dan itu membuat gaduh dunia maya dan itu viral banget sampai banyak orang-orang luar mengatakan gahbah, hayawan, kata-kata kotor itu keluar semua. Apa sebabnya? Karena mereka mengatakan ini tempat suci, ini Masjidin Nabawi. Kenapa pakai backsoundnya Nancy Ajram? Tidak semua bahasa Arab itu puji-pujian kepada Rasulullah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang harus kalian tahu. Jadi paling tidak kalau mau pasang backsound di TikTok ya pasang backsound sholawat. Itu kalau di Madinah. Nah, kejadian yang baru teman-teman. Kemarin itu 1 minggu yang lalu ada salah seorang WNI kita yang berziarah di Jabal Thur. Ternyata di Jabal Thur, di atas Jabal Thur ini dia joget-joget, entah lagunya apa. Tapi yang jelas saya sempat menyimpan video itu kalau nggak salah. Saya sempat menyimpan tapi saya tidak memviralkannya teman-teman. Saya cuma minta tolong, ini dia. Nah, dari lagunya saja itu sudah ketahuan lagu apa ya teman-teman. Kalau kalian TikToker, ini lagi, ini, dan ini diikuti dengan joget-joget di Jabal Sur teman-teman. Ini
Ketika saya melihat video ini, karena dia salah seorang follower, ketika saya cek di TikToknya, follower saya inbox orangnya, saya komen di videonya, saya bilang, Mbak, minta tolong dihapus videonya karena itu ada tempat bersejarah, tempat suci bagi kaum muslimin. Jangan mengupload video joget-joget di sana, nanti viral, kasihan mbaknya. Alhamdulillah, orangnya merespon dengan baik. Orangnya itu mengatakan, iya mas, makasih banyak, saya khilaf, saya minta maaf banget, jangan diviralkan. Enggak, saya bilang enggak, saya bukan orang seperti itu. Jadi kalau mbak mau menghapus, silakan hapus dulu. Takutnya nanti ada orang yang mengambil videonya terus diviralkan. Jadi dia bilang iya, ya udah. Dia bilang oke mas, saya hapus. Kemudian saya beri saran kepada dia, kalau lain kali berziarah ke tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang pernah didatangi oleh Rasulullah, jaga adab. Itu yang pertama, jaga adab, dan yuklah kita ziarah. Selfie boleh, ya selfie boleh, TikTok boleh, tapi diatur dong lagunya lagu apa, itu lagunya lagu apa. Kalau kayak gini lagu-lagu dugem, ada tempat-tempat tersendiri loh teman-teman. Kita nggak melarang teman-teman semua TikTokan, kita nggak melarang teman-teman semua, itu hak semua orang, tapi paling tidak jaga perasaan kaum muslimin dan jaga juga ya tempat-tempat bersejarah. Saya aja ada orang nyoret-nyoret itu kita nasihati, apalagi sampai joget-joget seperti itu. Karena wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah itu di Jabal Nur, teman-teman. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW itu di Jabal Nur. Maka disebut dengan Gunung Cahaya atau Jabal Nur. Di situ Rasulullah SAW menyepi, menyendiri. Nah, makanya banyak orang-orang datang ke sana, naik ke sana itu tujuannya tidak lain, hanya ingin merasakan bagaimana sih sebenarnya Rasulullah SAW ketika mendaki bolak-balik ke sana. Bagaimana sih Rasulullah SAW pijakan kakinya dulu belum ada tangga seperti itu. Bagaimana letihnya Rasulullah ketika naik ke atas sana. Bagaimana perjuangan Rasulullah SAW ketika mendaki Jabal Nur. Itu sebenarnya yang ingin kita dapatkan. Jadi jangan sampai beralih fungsi, jangan sampai ketika kita berziarah kita malah salah. Kita pengen ke sana motivasinya cuman pengen TikTokan. Jangan, teman-teman. Ini saja mungkin saran saya kepada teman-teman semua. Kalau datang ke tempat-tempat bersejarah, yang pertama jaga niat kita. Niat kita datang untuk apa? Pertama untuk berziarah. Ya. Yang kedua, tujuan kita ke sana berziarah, sudah selesai ziarah, jaga adab kita. Jaga adab kita ketika berziarah. Adab seperti apa? Adab ketimuran kita itu dipakai, teman-teman. Adab-adab kita sebagai warga Indonesia, sebagai orang yang dikenal, ikhtiram, baik akhlaknya, bagus akhlaknya. Orang-orang Indonesia kan seperti itu, dikenal oleh orang masyarakat Arab itu seperti itu. Bahkan orang Indonesia ini termasuk orang nomor 1 yang paling baik akhlaknya. Orang Indonesia, teman-teman, kalau lagi hajian senang lihat orang Indonesia itu. Dia lewat di depan orang, tangannya diturunkan, merendah dia. Coba kalau orang-orang lain, nggak ada yang seperti itu, teman-teman. Makanya stigma positif terhadap orang-orang Indonesia, pandangan positif ini jangan sampai kita rubah hanya gara-gara kita oknum-oknum yang mungkin tidak tahu ya teman-teman kita. Makanya orang-orang seperti ini jangan langsung diviralkan, tapi dinasehati. Cuman orang satu ini udah selesai, barusan ada muncul lagi dua tempat. Kemungkinan dia ini berziarah di kota Makkah. Dia joget-joget di Jabal Tur. Itu yang pertama, di Jabal Tur. Kemudian mungkin ziarah lagi ke Jabal Nur, dia joget-joget juga di sana. Ini Jabal Tur ini, teman-teman, tempat Rasulullah SAW bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir. Tempat di mana Rasulullah SAW bersembunyi dari kejaran orang-orang sekampung. Kita datang ke sana ingin merasakan bagaimana waktu itu Rasulullah ketika dikejar orang-orang kafir Makkah. Sekota Makkah mengejar Rasulullah, ingin membunuh. Coba, bagaimana perasaan itu? Bagaimana perasaan Rasulullah dulu ketika dikejar tengah-tengah malam oleh orang sekampung pengen dibunuh? Kita aja banyak yang ngebully, itu saja sudah down perasaan kita, sudah sakit banget hati kita. Bagaimana saat itu ketika Rasulullah yang ngejar, yang memusuhi itu adalah kerabat-kerabatnya sendiri dan orang-orang sekitarnya beliau.
Itu yang ingin kita rasakan ketika kita datang ke Jabal Thur, tempat persembunyian Rasulullah itu. Bukan malah kita joget-joget, TikTok dan lain-lain. Mungkin kalau pakai backsoundnya sholawat mungkin masih mending ya. Tapi ini joget-joget, kalau menurut saya ini nggak pantas banget. Wallah nggak pantas banget. Dan ini mencoreng banget nama WNI kita. Dan saya tidak bisa sebutkan dia ikut travel apa ataupun grup apa. Cuman ini di sini pengen menasehati bahwa yuklah para mutawif, para pembimbing, ketika kita bawa teman-teman WNI kita, ketika kita membawa jamaah umroh ataupun jamaah-jamaah yang lain yang ketika berziarah, kita ingatkan betul-betul rukun selfie itu nggak apa-apa, laksanakan rukun selfie itu nggak apa-apa, wajib nggak apa-apa untuk selfie-selfie, tapi jangan sampai joget-joget ya teman-teman, jangan sampai merusak kesakralan tempat tersebut gitu loh. Tak cukup di Jabal Thur teman-teman, ini kembali terulang, dia naik Jabal Nur, di Jabal Nur ini ternyata dia joget-joget lagi gitu loh, joget-joget lagi. Ini lebih parah dari yang sebelumnya jogetnya gitu loh, karena sampai abayanya dilepas, abayanya itu ya segininya itu terlepas dan celananya itu kelihatan, dan itu lebih parah. Cuman alhamdulillah saya inbox lagi, saya komen lagi, untung itu komen videonya itu langsung muncul di beranda, kemudian saya langsung komen, saya komen yang ketiga kalau nggak salah, sudah ada yang menghujat. Saya komen yang ketiga, saya bilang Mbak buka inbox, hapus videonya begini-begini. Alhamdulillah orangnya sudah menghapus dan orangnya sudah minta maaf juga. Nah, cuma di sini teman-teman pelajaran buat teman-teman. Pelajaran buat teman-teman semua, para WNI, para peziarah. Ketika kita datang ke tempat berziarah, tujuan utama kita itu untuk apa? Kalau tujuan kita hanya untuk berziarah, napaktilas perjuangan Rasulullah, oke. Tapi kalau tujuannya sudah cuma ingin cari viral, ingin tiktokan, mendingan kalian jangan sama sekali, karena tidak ada faedahnya, habis duit, habis biaya, habis tenaga. Jadi teman-teman, ini nasihat saja buat teman-teman semua, bahwa ketika kita datang ke tempat-tempat bersejarah, datang ke tempat-tempat yang suci, apalagi tempat di mana turunnya wahyu itu diberikan kepada Rasulullah. Ini kalau sampai seandainya video ini saya punya niat jahat aja ke orang, saya pengen cari viral aja, saya upload videonya. Kemarin aja ada orang yang joget-joget di pantai, itu ada orang yang upload itu viral. Apalagi ini orang joget-joget di tempat bersejarah seperti Jabal Thur dan Jabal Nur ya. Ini tempat yang pertama, Jabal Thur ini adalah tempat persembunyian Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Di situ banyak kisah-kisah, di situ banyak perjuangan Rasulullah, kisah pilu Rasulullah di situ berada ketika bersembunyi. Ya, bagaimana Asma, banyak pelajaran yang bisa diambil. Bagaimana Asma mengantarkan makanan ketika lagi hamil di sana. Bagaimana perjuangan Sayyidina Abu Bakar meninggalkan keluarganya untuk menemani Rasulullah SAW. Bagaimana perjuangan Sayyidina Ali ketika menggantikan tempat tidur Rasulullah. Jadi di situ diambil pelajaran. Anggap aja kita mencari ilmu. Ya, kita mencari ilmu ketika berziarah. Jadi jangan kita kotori dengan hal-hal yang tidak baik teman-teman. Apalagi di Jabal Nur ya. Jabal Nur ini tempat turunnya wahyu pertama. Kalau kita pengen naik ke sana ya paling tidak kita rasakan lah bagaimana kita capek nggak ketika naik ke atas. Sama Rasulullah juga begitu capeknya gitu loh. Cuma perbedaannya antara kita dengan Rasulullah, kalau dulu Rasulullah mendaki Jabal Nur dan Jabal Thur itu tanpa ada tangga. Sekarang kita ada tangga. Sudah enak, ada tempat pemberhentiannya. Coba kalau Rasulullah SAW dulu, ya belum ada yang seperti itu, belum ada lampu. Kita sekarang udah pakai lampu HP, ada senter dan lain-lain. Jadi para penyelenggara juga khususnya paling tidak memberikan pemahaman yang baik kepada para jemaahnya, memberikan pemahaman agama, memberikan pemahaman sejarah yang baik. Jangan sampai terulang lagi nih teman-teman, jangan sampai terulang lagi. Karena ini kalau sampai seandainya viral, wallah kita dibully teman-teman. Orang-orang Indonesia ini akan dibully habis-habisan kalau sampai viral video tadi itu. Untung dia itu penontonnya barusan cuma sedikit, yang komentar baru 3 orang. Saya
menjadi komentar, saya berkomentar mungkin yang keempat ya saya. Jadi belum sempat viral langsung dihapus sama dia, dan orangnya sadar betul. Sama dengan video sebelumnya, teman saya itu juga, teman ini ya, teman follower saya itu sadar betul orangnya dan minta maaf. Dan saya yang ini juga ketika saya nasihatin barusan, saya bilang saya mau bikin video di YouTube untuk memberikan arahan, untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman semua agar tidak terulang lagi seperti ini. Ya nggak apa-apa mas, ya nggak apa-apa. Yang penting video saya jangan diviralin, kata dia. Ya udah, siap. Saya bilang insya Allah aman. Kita saling menasihati. Kalau saya ada salah, silahkan dinasihati juga. Karena yang kita jaga itu adalah harkat martabat bangsa dan negara kita, teman-teman. Apalagi kita sebagai PMI, jangan sampai gara-gara satu oknum ini nanti teman-teman yang lain terkena imbasnya gitu loh. Kita tidak ingin hanya gara-gara satu orang yang membuat ulah, teman-teman yang lain semua terkena imbasnya. Itu aja teman-teman. Misalkan nih sekarang joget-joget di Jabal Sur ataupun Jabal Nur, nanti mereka orang-orang yang berikutnya ingin berziarah, kalau sampai video ini nyampe ke pihak keamanan, aparat keamanan, itu bakalan gak ada ziarah lagi, bakalan terlarang kayak gitu teman-teman. Jadi hati-hati dalam membuat konten, hati-hati dalam bermain TikTok, karena rata-rata memang teman-teman kita ini banyak melakukan hal-hal demikian itu, merusak nama baik WNI itu banyak kan dari TikTok. Itu kebanyakan. Kita tidak bisa pungkiri itu. Jadi kita saling menasihati, saling sesama anak bangsa, sesama perantau. Kita tidak ingin nama baik Indonesia juga tercoreng. Yang malu juga itu adalah KJRI kita, perwakilan pemerintah kita yang ada di sini, itu yang malu. Jadi buat teman-teman ya, jangan anggap ini sok suci, bukan. Kita hanya ingin saling menasihati saja agar yang lain yang tidak melakukan itu tidak terkena imbasnya juga. Oke teman-teman, itu saja mungkin video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Tonton terus video ini, nyalakan loncengnya, dan subscribe channelnya. Akan ada video-video terbaru dari Arab Saudi dan seputar haji dan umroh, juga tentang napaktilas perjuangan Rasulullah SAW. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.